إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah, merasa diuntungkan dengan berbagai nikmatnya, yang mana kalau kita hitung kita tidak akan mampu menghitungnya. Bersyukur pada nikmat yang terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang menyebabkan seseorang ini jadi ahli surga, yang lebih mampir sebentar di dunia untuk dipanggil, menunggu panggilan untuk jadi raja-raja besar di surga, dinikahkan dengan bidadari minimalnya 72. Itu di awal-awal masuk katanya. Waladaina mazid, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dunia itu luasnya minimal, surga itu luasnya minimal 10 kali lipat dunia. Kalau istrinya hanya 72 kan kosong banget. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab iman orang itu hidupnya dalam kepastian. Sekelilingnya terombang-ambing, orang-orang yang tidak beriman kebingungan. Orang yang beriman waktu suka dan duka selalu ada pegangan dengan imannya, yang akhirnya menunjukkan dia pada langkah, sikap dan keputusan yang benar. Orang itu kalau iman, kaya pun tidak masalah, akan diatur kekayaannya dengan imannya. Akhirnya kekayaannya tidak menjerumuskan dia pada yang tidak benar. Kalau miskin pun tidak masalah. Dalam kemiskinan orang-orang beriman tetap selalu dalam sikap yang benar, langkahlah yang benar, tidak terombang-ambing dengan kemiskinannya. Hidupnya ini ada pegangan yang pasti. Apapun yang terjadi pada orang yang beriman,
ujung-ujungnya adalah surga. Allah ceritakan dalam surat Al-Buruj, ada ashabul ukhdud, penguasa-penguasa yang begitu zalim. Saking zalimnya, orang-orang beriman disuruh keluar dari imannya, mereka ancam dengan membuat parit, kemudian diisi kayu bakar, dibakar dengan api. Siapa yang tidak mau beriman akan dimasukkan di situ. Bagaimana kekejaman mereka. Allah ceritakan bahwa itu semua enggak masalah. Orang beriman itu ujung-ujungnya surga. Orang masuk surga dapat kesuksesan yang besar. Dzalikal fawzul katsir. Apa sih artinya penderitaan dunia kalau ujung-ujungnya adalah surga? Apa sih artinya kenikmatan-kenikmatan dunia kalau ujung-ujungnya neraka? Iman dengan rukun iman yang 6 akhirnya menjadikan hidup kita ini jelas, arahnya jelas, tidak tengok kanan tengok kiri pada perkara-perkara yang tidak jelas. Hidupnya dalam kepastian, bukan di dalam pengawuran. Iman bahwa Tuhan yang menciptakan segalanya, yang mengatur segalanya, yang menentukan segalanya, yang mewujudkan segalanya hanyalah satu, yaitu Allah. Waktu suka kembali kepada Allah, waktu duka kembali kepada Allah. Waktu kaya kembali kepada Allah, waktu miskin kembali kepada Allah. Dipuji orang, ingat itu juga yang gerakkan Allah. Dicaci orang, itu pun dia ingat yang menggerakkan adalah Allah. Tidak selalu yang muji itu baik bagi kita. Tidak selalu yang mencaci bahkan mengfitnah itu buruk bagi kita. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi beliau mengatakan, orang yang paling layak untuk kamu buat baik kepadanya adalah orang-orang yang menggunjing kamu. Karena mereka telah memberikan perkara yang termahal melebihi dunia dengan segala isinya. Dia kirimkan gratis kepada kamu. Dunia walaupun menyenangkan, walaupun andaikan indah, tetap saja sementara akan kita tinggal. Andaikan orang memberi kita dunia dengan segala isinya, kita akan berterima kasih. Kita akan buat kenduri, kirimkan panggang ayam anget kepada dia. Bagaimana kalau orang ngirimkan pahala kepada kita? Semestinya kita kirimkan sapi panggang untuk dia. Itu pun tidak setimpal dengan jasa dia pada kita. Karena dia telah mengirimkan yang termahal yang dia punya, dikirimkan dan jadi aset permanen untuk kita. Maka pandangan iman itu Masya Allah. Orang itu bisa, umumnya orang tersinggung malah dia tersenyum. Umumnya orang bersikap salah, dia sikapnya benar. Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah, di tengah medan perjuangan, beliau turun dari kudanya, tengah-tengah kecamuknya perang, berkelebatnya pedang, mendesingnya anak-anak panah. Turun dari kudanya, beliau hamparkan alas tidurnya, kemudian tidur dengan begitu pulas di tengah pertempuran. Murid-muridnya tanya, Syekh kenapa begitu itu? Latihan iman pada takdir. Perkara yang tidak ditakdirkan tidak akan mengenai.
perkara yang ditakdirkan kena tidak akan melewati. Kalau orang belum meyakini ini, yakinnya kepada takdir belum lulus. Ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang mengenai kamu pasti akan mengenai kamu. Apa yang tidak mengenai kamu, takdirnya tidak akan mengenai kamu. Saya tadi hampir saja ketabrak mobil, alhamdulillah bisa mengelak. Ya memang takdirnya kamu nggak kena. Berapa banyak orang yang mengelak tetap ketabrak aja. La ilaha illallah. Mandang perkara itu jadi nikmat. Melihat makhluk apapun bentuknya, dia lihat bahwa makhluk-makhluk ini bagaikan boneka-boneka yang dikendalikan oleh benang-benang gaib, dikendalikan oleh kudrah dan iradahnya Allah. Akhirnya melihat makhluk, yang diingat adalah Allah. Akhirnya melihat makhluk, yang dia ingat apa? Sikap yang sesuai dengan ridhonya Allah dengan makhluk-makhluk yang digerakkan Allah kepada saya. Orang itu kalau sudah imannya dibenarkan oleh Allah, dia ini bisa ngambil hikmah dari kejadian-kejadian yang terjadi di makhluk itu. Dari sisi itu semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Sampai melihat iblis pun, dia bisa mengambil pelajaran kebaikan dari iblis. Apalagi dari orang-orang yang beriman. Dia melihat iblis diceritakan dalam tafsirnya ayat, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Musa, aku telah letakkan kepada kamu mahabbah, sifat dicintai. Allah telah terletakkan kepada Nabi Musa mahabbah. Siapapun yang lihat Nabi Musa terpesona. Dalam tafsirnya ayat ini iblis ditanya, iblis, seumur-umur hidup kamu pernahkah kamu cinta kepada anak Adam? Kan kamu telah bersumpah di hadapan Allah akan mendatangi anak Adam dari kanan, dari kiri, depan, belakang. Akan kamu goda biar nggak bersyukur. Maka iblis bilang, pernah. Sekali saya pernah. Yaitu ketika Allah putuskan letakkan mahabbah di jasadnya Nabi Musa. Saya melihat Nabi Musa itu terpesona, senang saya dengan Musa. Iblis yang katanya mal'un itu pun dikendalikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Iblis saja senang dengan Nabi Musa, masa saya nyalahkan Nabi Musa? La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di India sana ada seorang ulama besar namanya Syekh Nizamuddin. Beliau ini punya amalan, hidupnya ini benar-benar full mengamalkan agama. Yakinnya kepada agama itu luar biasa. Dan cintanya kepada aturan-aturan agama, wajibnya, sunnahnya itu luar biasa. Sampai beliau ini begitu dicintai oleh orang-orang Islam zaman itu. Orang-orang berbondong-bondong untuk sowan pada beliau, mendengarkan arahan-arahan beliau, ikut wirid dengan beliau. Sampai raja waktu itu cemburu. Sebetulnya rajanya itu Nizamuddin, apa rajanya itu saya? Nah, ngapain kok semuanya menghormati dia? Kan penguasanya saya. Ngapain semuanya minta arahan dia? Kan penguasanya saya.
Akhirnya raja ini pengen mencelakai Syekh Nidhamuddin. Maka dia tanya pada orang-orang, bagaimana saya bisa sampai ke target saya Syekh Nidhamuddin, biasa saya hukum, caranya gimana? Maka sering terjadi di sekeliling kekuasaan ada sengkuni-sengkuni. Yang dia tidak punya ambisi kecuali buat kerusakan dan kerusakan. Maka sengkuni itu bilang, itu raja Syekh Nidhamuddin itu punya kebiasaan tidur sebelum zuhur, qailullah. Dan beliau ini lebih menyenangi qailullah melebihi segala program. Kalau sudah waktunya qailullah, beliau pokoknya qailullah. Coba antum kirimi surat pas beliau qailullah, pasti nggak akan datang. Dan nanti kalau nggak datang, raja punya alasan untuk menghukumnya, atau bahkan lebih dari itu. Maka raja setuju dengan usulannya Sengkuni. Maka raja itu mengirimkan utusan ketika Syekh Nidhamuddin sudah siap-siap mau qailullah. Maka Syekh Nidhamuddin bilang, maaf ya, ini waktunya saya qailullah, saya ini seneng dengan sunnah Nabi qailullah ini. Belum bisa mendatangi panggilan raja kecuali lepas qailullah. Maka muridnya Syekh Nidhamuddin bilang, Syekh, untuk kali ini berangkat aja, ini rajanya zalim banget ini, kalau nggak berangkat dia akan menghukum antum, bahkan mungkin membunuh antum. Maka beliau jawab kurang lebihnya, raja yang makhluk yang berkuasa kan Allah. Saya tak tidur, tak serahkan kepada Allah aja. Maka beliau pun tidur dengan begitu pulasnya, nggak terkesan. Seperti nggak terkesan kita waktu bayan ketiduran. Tengah-tengah beliau tidur, bangun tidur beliau dengar berita, Syekh, waktu antum tidur itu tiba-tiba rajanya mati. Orang itu kalau beriman itu Masya Allah, diancam pun masih tetap bisa tidur pulas, apalagi dalam kondisi bahagia. Orang itu belum sampai tingkatan iman yang sebenarnya sebelum hati dia ini selalu bergantung kepada Allah, waktu damai atau waktu di dalam ujian yang begitu menakutkan, hatinya sama saja. Saya ini di tengah keluarga saya, di antara istri saya, anak saya, kalau Allah nggak tolong ya saya hancur. Saya di tengah samudra, diombang-ambingkan ombak, kalau Allah tolong saya ya saya selamat. Orang beriman ini di waktu damai dan di waktu hiruk pikuk seharusnya tenang-tenang saja, karena yang ngatur semuanya hanya satu, yaitu Allah. La ilaha illallah. Ada seorang ulama besar lagi di India sana, yang beliau begitu wibawa, sangat wibawa. Raja pun tunduk, ulama-ulama pun menghormati beliau, apalagi rakyat biasa. Jadi kalau beliau pulang ke rumah, ternyata istrinya itu ganasnya luar biasa. Semuanya sudah taat, sudah takluk, tapi istrinya suka ngomeli beliau, sampai kedengaran oleh orang-orang di sekeliling rumah beliau. Bahkan sering beliau dicemooh istri beliau di hadapan santri-santri beliau. Maka santri-santri yang sebelnya bukan main, ibunya ini orang ngerti karomahnya suaminya ini. Maka mereka datang kepada Syekh tadi, Syekh, kami usul apa? Ini sudah waktunya bunyainya ganti periode aja. Ini semrawut ini, Masya Allah.
Enggak, usulan kamu ini enggak saya terima. Biar saya sukanya istiqomah, biar itu aja. Maka murid-muridnya ini musyawarah lagi. Ini jangan-jangan guru kita ini enggak punya duit untuk cari bunyai baru. Bagaimana kalau kita urunan ini? Akhirnya muridnya pun mengumpulkan uang urunan, bawa uang begitu banyak pada kiainya. Saya alhamdulillah ini hadiah untuk antum, ganti ini bunyainya ini. Malu-maluin agama aja. Maka saya hanya bilang, murid-muridku, kamu itu ngaji lama pada saya tak kira sudah paham, ternyata sampai sekarang belum paham. Yang menjadikan saya baik itu ya istri saya itu, katanya. Oh, kok bisa? Wong nyaci terus kok jadikan baik, di mana saya maksudnya? Semua orang sudah tunduk pada saya, sudah menghormati saya, sungkan pada saya, nunduk pada saya. Lah kalau saya pulang ke rumah kok istri saya tunduk lagi, saya khawatir diri saya ini seperti Raja Fir'aun. Semuanya itu karena saya, bukan karena kudroh dan iradahnya Allah. Ternyata orang yang paling dekat dengan saya, paling tahu dengan saya, dia yang digerakkan Allah untuk mencaci saya. Akhirnya saya pulang ke rumah, lurus lagi tauhid saya itu. La ilaha illallah. Ini orang beriman tuh Masya Allah. Kadang-kadang orang itu datang kepada para ulama, diberi mudzakarah iman, yakin apa-apa Allah. Dia malah marah, dimintai solusi kok apa-apa Allah. Itu namanya bukan solusi. Padahal semua solusi yang katanya solusi, kalau tidak dikembalikan kepada yakin yang benar kepada Allah, yang mengatur segalanya adalah Allah, yang memiliki segalanya adalah Allah, itu adalah penyesatan dan pengkhianatan kepada yang minta arah. Karena selain Allah itu bisa apa? Selain Allah itu bahkan tidak ada kalau tidak dikehendaki Allah untuk ada. Kita ini 100 tahun yang lalu insya Allah semuanya belum ada. 100 tahun ke depan insya Allah semuanya juga sudah enggak ada. Yang berkuasa itu yang mewujudkan kita itulah. Yang berkuasa yang akan memunahkan kita itulah. Adapun kita sendiri sebagaimana sebelumnya enggak ada, selepas ada pun yang berkuasa yang mewujudkan kita. Masa selepas wujud tiba-tiba bisa tanpa Allah? Songkon di teori ini. Wong semuanya milik Allah, digerakkan oleh Allah. La ilaha illallah. Orang itu kalau apa-apa ingatnya Allah, akhirnya langsung sampai ke target yang benar. Langsung pasti apa yang diperintahkan Allah, apa yang diridhai Allah. Jadi kalau muter-muter diuji oleh Allah untuk merusakkan keyakinan, malah dari makhluk ke makhluk. Ini seperti orang asam lambung, muter-muter asamnya di perutnya, akhirnya naik ke atas, naik ke bawah, akhirnya jadi munek, nggak ada solusi. La ilaha illallah.